bebas. Aku menasihatkan kepada kamu, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu. Hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu. Ayat yang kedua, Paulus mengatakan agar engkau dapat membedakan, agar engkau dapat memilih apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna di hadapan Allah. Lalu secara tersurat di dalam Kejadian pasal yang kedua, disana dengan jelas, ketika Tuhan Allah selesai menciptakan manusia Adam dan Hawa, menempatkanlah mereka di Taman Eden. Allah memberikan firman, Allah memberikan perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman itu, jangan sekali-kali engkau memakannya. Pada waktu engkau makannya, pastilah engkau mati. Karena manusia itu dicipta oleh Allah dengan kehendak bebas, maka tidak mungkin tidak Allah harus memberikan pilihan kepada manusia. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, itu merupakan bagian dari keserupaan dengan Allah. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar, sehingga kesegambaran dengan Allah itu salah satunya adalah aspek etis atau moral. Karena manusia itu adalah makhluk etis, maka manusia itu harus diperhadapkan kepada pilihan. Allah tidak menghendaki umat yang menyembah, melayani kepada Dia, itu bukan atas dasar pilihan manusia sendiri. Allah yang kasih, maka Dia menuntut manusia itu mengasihi Dia dengan kehendak bebasnya. Bukan karena ada bayang-bayang intervensi Allah, ada hukuman dan yang sebagainya, lalu manusia itu mau tidak mau, akhirnya terpaksa mengabdi dan menyembah Tuhan. Tentu tidak demikian yang dimaksudkan oleh Tuhan. Itu sebabnya pagi ini saya akan sampaikan tentang pilihan hidup. Karakter itu bukan warisan. Karakter itu adalah pilihan masing-masing individu. Saya ulang kembali. Karakter itu bukan warisan. Karakter itu adalah pilihan masing-masing individu. Karena kita adalah makhluk etis, maka manusia itu harus memilih di antara banyak pilihan. Itulah sebabnya Tuhan harus menempatkan sebuah pilihan kepada manusia. Ada banyak jenis pohon yang di Taman Eden yang boleh dimakan buahnya, tapi ada satu jenis pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Manusia diperhadapkan kepada pilihan, tetapi karena kasihnya Allah kepada manusia, karena keterbatasan manusia untuk memilih mana yang benar, mana yang bermanfaat, dan mana yang tidak berguna, karena keterbatasan manusia dan karena kasihnya, maka manusia ditunjukkan pilihan yang benar. Ini luar biasa, saudara. Kasih kemurahan Allah yang luar biasa. Ketika manusia diperhadapkan kepada dua pilihan, itu bukan pilihan yang menjebak. Allah tidak pernah menjebak siapapun. Misalnya kalau saudara pilih, ini ada dua, katakanlah ini ada dua apa? Ada dua pilihan yang sama tertutup. Misalnya ada dua pilihan. Saudara tidak tahu apa isinya. Mungkin yang satu ada uangnya, yang satu kosong. Saudara tidak tahu. Itu adalah pilihan yang menjebak. Nilainya adalah untung-untungan.
spekulatif. Ya kalau sudah pas menebak benar, memilih yang benar mendapatkan bonus, ada uangnya. Kalau mendapatkan yang kosong, ya sudah, Anda tidak dapat apa-apa. Tetapi tidak demikian Tuhan. Ketika Tuhan menghadapkan kepada manusia pilihan, ini ada pohon yang boleh kau makan buahnya dengan bebas, ada pohon yang tidak boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi kita mengatakan, yang ini jangan kau makan. Yang ini jangan kau makan, tidak menjebak. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, hai umat Israel, hari ini ku perhadapkan kepadamu kutuk dan berkat, pilihlah berkat. Hari ini ada dua pilihan, kehidupan dan kematian, pilihlah kehidupan. Tuhan tidak pernah menjebak. Jadi hari ini saudara diberikan juga pilihan. Paulus memberikan dua jenis pilihan. Pilihan yang pertama, demi kemurahan Allah, karena engkau sudah menjadi orang percaya. Itu karena kasih karunia, karena kemurahan Allah, bukan karena jasamu, bukan karena upahmu. Karena kemurahan Allah, itulah sebabnya persembahkanlah hidupmu bagi Kristus. Pilihan yang kedua, hidup serupa dengan Kristus dan jangan serupa dengan dunia. Pilihan ini berisiko, saudara. Pilihan ini berisiko. Kalau orang salah memilih, berisiko. Kalau resiko itu hanya 1 minggu, 1 bulan, setahun, tidak masalah. Kalau resiko itu fatal, ini resiko. Sehingga saya pernah mengatakan di tempat ini, lebih baik manusia itu tidak lahir di muka bumi daripada salah memilih juru selamat. Salah memilih yang lain, ada konsekuensi memang. Anda salah makan, ada konsekuensinya. Tetapi konsekuensi itu tidak fatal. Kalau sampai orang itu lahir ke dalam dunia, lalu dia salah memilih sang juru selamat, salah menentukan pilihan akhir hidupnya, tidak hanya di sini konsekuensinya, tapi sampai kepada kekekalan. Sehingga lebih baik tidak lahir daripada binasa, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Makhluk yang lain tidak masalah. Makhluk yang lain lahir, mati, selesai, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada konsekuensi, tidak ada penghakiman. Tetapi manusia itu hidupnya tidak hanya di sini, masih ada kehidupan di balik kematian, ada pertanggungjawaban, dan hanya ada dua jenis, surga atau neraka. Jadi marilah saudara, demi kemurahan Allah, saya juga menasihatkan kepada saudara sekalian, selama saudara hidup pasti akan diperhadapkan dengan banyak pilihan-pilihan, mulai pilihan yang kecil, yang sederhana, sampai pilihan yang besar, bahkan pilihan yang sangat vital, bahkan berisiko fatal. Ada banyak pilihan. Saudara mengambil jurusan apa, itu pilihan. Ini saudara harus memilih. Ketika saudara di meja makan pun, bisa juga ada pilihan. Mana makanan yang bisa Anda konsumsi, mana makanan yang Anda tidak boleh konsumsi karena alasan kesehatan. Ketika Anda di ruang ini pun juga ada pilihan. Anda mau duduk dengan siapa, sebelah mana. Itu pun juga sebuah pilihan. Selesai mandi, Anda mau pakai baju warna apa, itu juga sebuah pilihan. Ini realita bahwa manusia itu secara etis harus diperhadapkan kepada pilihan, dan pilihan itu menuntut pertanggungjawaban. Ada dua pilihan bagi saya yang sangat signifikan. Yang pertama adalah pilihan memilih pasangan hidup. Yang kedua baru memilih tentang juru selamat.
Itu tidak boleh diabaikan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, ada seorang pemuda yang kaya raya datang kepada Yesus. Guru, katakanlah kepadaku, bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Sang pemuda menjawab, semua hukum Tuhan sudah keluarkan sejak aku masih muda. Aku tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, tidak pernah bersaksi dosa. Aku menghormati ayah dan ibuku. Semuanya itu kulakukan sejak aku masih muda. Yesus berkata, kalau engkau ingin sungguh-sungguh, serius memperoleh hidup yang kekal, jualah hartamu bagi pada orang miskin, lalu ikutlah aku. Mendengar pernyataan Yesus itu, maka urunglah pemuda ini untuk memilih Yesus. Saya akan tantang saudara, dan berpikir kalau saudara sudah Kristen, berarti Anda sudah memilih Kristus. Belum tentu. Orang yang menjadi Kristen belum tentu itu karena pilihan, karena penentuan kehendak bebas. Ada orang Kristen otomatis karena ayah ibunya Kristen maka dia menjadi Kristen. Ada orang menjadi Kristen karena pasangannya dan yang lain sebagainya. Tetapi memilih mengikut Yesus itu harus sebuah pilihan yang sadar dan sengaja dan tahu konsekuensinya. Pertanyaan saya, apakah saudara hari ini sudah memutuskan Anda memilih Yesus atau belum? Jadi jangan terlena karena sudah menjadi Kristen beribadah, lalu Anda sudah berpikir Anda sudah memilih Yesus. Belum tentu. Belum tentu. Bagi saudara yang sudah memilih Kristus, maka dua jenis pilihan ini harus menjadi pilihan hidup saudara. Sepanjang hidupmu, seumur hidupmu, Anda harus memilih hidup bagi Kristus dan hidup serupa dengan Kristus. Paulus berkata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah digunakan kata latreia, memiliki arti yang luas. Tidak hanya ibadah, dan bisa juga dimaknai sebuah pengabdian, sebuah pelayanan, sebuah penyembahan. Kalau firman berkata, persembahkanlah hidupmu, segenap hidupmu, termasuk seluruh aktivitasmu. Ingat, itu harusnya sebuah wujud bentuk penyembahanmu kepada Allah. Seluruh eksistensimu, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, apa yang kau rancangkan, apa yang kau lakukan itu, apa yang kau perbuat itu, harusnya merupakan ekspresi penyembahanmu kepada Allah. Jadi melayani Tuhan, menyembah Allah itu tidak terbatas pada ruang dan waktu dan jam yang terbatas hanya sekian jam. Tidak, seluruh hidupmu, seluruh gerak nafas hidupmu itu harus merupakan sebuah pengabdian, pelayanan, penyembahan kepada Tuhan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 ayat 20, dia berkata, tidakkah kau tahu bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Paulus memberikan alasan ayat yang ke-20. Mengapa dia berkata bahwa hidupmu bukan lagi milikmu lagi, melainkan miliknya Kristus. Ayat 20 dia berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Penebusan Kristus itu memiliki konsekuensi.
Secara politis, ketika engkau memilih mendeklarasikan aku memilih Yesus, maka pada yang sama harus mengikuti gaya hidupnya Yesus. Kalau orang memilih Yesus tanpa kesediaan hidup serupa dengan Kristus, maka itu bukan kekristenan. Itu bukan kekristenan. Hanya sekedar memeluk agama Kristen. Jadi penebusan yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib memiliki konsekuensi. Barang siapa menerima penebusan Kristus, maka ia harus bersedia hidupnya dipersembahkan untuk Kristus. Ini konsekuensi, saudara. Tidak bisa tidak. Kita tidak bisa terhindar dari pilihan ini. Antara mau atau tidak sama sekali, dan tidak ada pilihan yang netral. Ketika Kristus menebus kita, maka seluruh hidup kita sepenuhnya miliknya. Segenap hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Bukan sebagian hidup kita milik Tuhan, sebagian milik kita sendiri. Tidak, segenap hidup kita adalah miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan itu harus diarahkan kepada tujuan Tuhan. Jadi Anda kuliah, itu tujuannya bukan sekedar untuk memenuhi nafkah saudara. Ada tujuan yang lain, ada tujuan yang lebih tinggi sekedar nafkah. Ada tujuan ilahi, agar melalui nafkahmu itu Anda bisa melayani Kristus. Dalam Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-4, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nafkahku, kebutuhanku, melakukan kehendak. Jadi pernyataan Yesus ini sudah cukup tegas, cukup jelas, bahwa melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, itu nafkah, itu kebutuhan. Kalau kita bicara tentang kebutuhan, sesuatu yang tidak bisa tidak kita harus memenuhi. Orang yang mengerti kebenaran firman Allah ini, maka melayani Tuhan, bekerja untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, menjadi irama hidup. Menjadi irama hidup, bukan beban, bukan kewajiban, bukan tugas, tapi menjadi sebuah kebutuhan hidup. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Kristus, untuk memilih Kristus menuntut pertaruhan segenap hidup. Dan setiap hari Anda dan saya harus memilih hidup bagi Kristus. Segenap waktumu, tenagamu, intelektualmu, kapasitasmu, bakatmu, semua yang ada padamu untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan Kristus. Ketika kita memahami firman Allah ini, maka kita tidak akan sembrono dalam menjalani hidup. Dalam seluruh gerak hidup kita dipertimbangkan Tuhan itu dimuliakan atau dihujat oleh karena perilaku dan tingkah laku kita. Ketika aku berpikir, bertindak, berkata demikian, kira-kira bagaimana perasaan Tuhan itu? Sampai berpikir ke sana. Itulah orang yang hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus sebuah pilihan. Dan saudara harus memilih. Dan pilihan itu tentu berbayar. Tidak ada pilihan tanpa bayar. Tidak ada pilihan tanpa harga. Saudara pun harus berani membayar harga. Saya pernah sampaikan di tempat ini,
Allah menjadi manusia itu bukan sesuatu yang luar biasa. Allah menjadi manusia itu bukan suatu mujizat. Allah menjadi manusia bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang biasa. Karena Dia Allah, maka Dia sanggup melakukan sesuatu yang mustahil. Tetapi yang saya kagumi bukan karena Allah menjadi manusia, tapi kesediaan Allah menjadi manusia, diperlakukan secara tidak manusiawi oleh manusia. Mereka dikasihi, tapi tidak sadar mereka dikasihi. Dia datang dari surga, merendahkan diri dalam seluruh keberadaan hidupnya sebagai manusia, agar bisa menyelamatkan kita, mati bagi kita. Dan banyak orang menghujat, menolak. Kesediaan Allah menjadi manusia itu luar biasa. Ini yang membuat saya kagum. Engkau menjadi apa saja saya tidak heran. Itu sesuatu yang biasa. Karena Engkau Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Tapi kesediaan Engkau menjadi manusia, sama seperti aku, mati bagiku. Itu kasih yang besar. Itulah sebabnya Paulus berkata, demi kemurahan Allah, Engkau telah menerima Kristus, persembahkanlah hidupmu bagi Kristus. Sehingga kekristenan itu tidak boleh main-main lagi. Tidak boleh main-main lagi kekristenan. Ketika masing-masing individu orang Kristen hidupnya dipersembahkan untuk Kristus, pasti menjadi berkat, pasti menjadi kesaksian dimanapun dia berada. Itulah Injil yang menyebar, itulah gereja yang menyebar. Ada di pasar, ada di marketplace manapun, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Injil menjadi realitas dalam seluruh aspek hidup manusia. Kenapa gereja itu lemah? Karena kesaksian hidupnya tawar. Kehidupan orang Kristen tidak mencerminkan imannya. Yesus pernah marah, dia berkata, mengapa engkau panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak pernah melakukan apa yang katakan. Sehingga sebutan Tuhan Yesus itu tidak ada arti kalau engkau tidak mengikuti irama hidupnya. Orang yang menerima Yesus tapi tidak mau menerima konsekuensi memikul salib, tidak usah menjadi orang Kristen. Sehingga saya dengan berani, tanpa maksud menghakimi atau meninggikan diri. Semua orang punya pilihan, dan nanti akan teruji secara transparan di hadapan Kristus. Dan saya juga pernah sampai ke tempat ini, saya lupa tahun berapa, kalau ada rekamannya pasti bisa ada. Terkadang ada orang-orang tertentu yang merasa terlalu bangga dengan jabatan gerejawi dimiliki, hamba Tuhan, pendeta, dan yang lain. Sebutan itu belum final. Orang boleh menyebut diri aku hamba Tuhan. Sebutan itu belum final. Masih akan diuji. Sama. Ketika Anda memilih mengaku Yesus adalah Tuhan, kau menjadi anak Allah. Memang secara status Anda memang anak Allah. Tetapi secara keberadaan de facto, apakah Anda sudah membuktikan imanmu dalam realitas? Inilah harga bayar yang tidak mudah, tapi bisa karena ada kasih karunia. Hidup bagi Kristus, dan yang kedua, hidup serupa dengan Kristus. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan tekad. Gagal, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi.
Itulah sebabnya Yesus menantang pendengar pada waktu itu. Masuklah melalui pintu yang sempit, pintu yang sesak, karena itulah jalan kehidupan. Tapi manusia pada umumnya lebih memilih jalan yang lebar. Kekristenan itu disimbolkan, digambarkan, diilustrasikan seperti jalan yang sempit, jalan yang sesak. Sesak dan sempit bukan karena penentuan Tuhan agar sedikit orang yang selamat. Tidak. Kata sempit, kata sesak memiliki pengertian karena untuk mengikut Yesus ada harga bayar, ada konsekuensi yang harus dipikul. Itulah sebabnya Yesus mengatakan jalan mengikut Yesus itu jalan yang sempit. Hidupmu tidak boleh sama dengan orang dunia menjalani hidupmu. Cara Anda mencari kehidupan tidak boleh sama seperti orang dunia meraih kehidupan ini. Cara Anda menikmati anugerah Allah dalam kehidupan ini tidak sama dengan orang-orang dunia menikmati kehidupannya. Ini komitmen. Ketika Allah memutuskan, aku mau menjadi manusia, menyelamatkan manusia, yang kukasih itu, ada konsekuensi yang dipikul oleh Allah. Apa menjadi manusia? Diperlakukan dengan begitu hina, itu konsekuensi. Ketika dia lahir hanya di kandang, itu konsekuensi yang tidak mudah. Dia seorang raja yang penuh kemuliaan, tetapi untuk sementara waktu dia kehilangan rupa seorang raja, bahkan tidak wujud anak manusia karena penderitaannya. Saudara, itu konsekuensi. Apa jadinya kalau Maria tidak bersedia menanggung kehamilannya? Itu konsekuensi yang tidak mudah. Bagaimana seorang gadis yang belum bersuami lalu mendengar malaikat, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah dia nama Yesus. Nah, itu konsekuensi, itu harga bayar. Dan Paulus pun juga demikian. Ketika memberitakan Kristus, dianiaya di luar batas, dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah memperhitungkan untung dan ruginya ketika dia berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Tapi aneh, ada orang Kristen memperhitungkan, baru berkorban saja merasa sudah besar. Orang yang sadar betapa besar kasih Allah kepada kita, maka pengorbanan kita tidak akan pernah kita anggap jasa. Anda mau diberi hidup berapa puluh tahun pun, Anda tidak akan pernah bisa tuntas membalas kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saya berani mengatakan Anda tidak perlu melalui situasi yang krisis hidupmu baru bisa menyadari betapa berharganya kasih karunia, betapa berharganya kesempatan, umur panjang dan waktu. Tidak perlu. Ayo gunakan kesempatan yang ada, peluang yang ada. Itu kemurahan Allah. Itu kemurahan Allah. Inilah komitmen yang harus menjadi pilihan hidup kita. Hidup serupa dengan Kristus dan tidak serupa dengan dunia. Anda mau pilih dan mau tanggung risikonya, ya selamatlah Anda. Kalau tidak, ya silakan. Itu pilihan saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini pilihan hidup yang harus kita pilih sepanjang kita hidup. Bersedia untuk hidup tidak sama dengan orang dunia menjalani hidupnya. Rela kehilangan kesenangan yang harusnya itu wajar bagi manusia pada umumnya. Tapi kita rela kehilangan kesenangan hanya demi Kristus. Itu sesuatu yang tidak mudah. Ini harga bayar. Dan saya percaya segala harga bayar yang kita lalui itu terjadi oleh karena kasih karunia. Dan Tuhan pasti akan disukakan.
Saudara yang saya kasih Kristus, jangan lagi mengenakan standar hidupnya anak-anak dunia. Ya, jangan lagi mengikuti standar dan irama hidup orang-orang dunia dalam menjalani hidup. Tadi saya katakan bahwa karakter itu bukan warisan. Karakter itu adalah pilihan masing-masing individu. Saudara, selama kuliah di tempat ini ya, kurang lebih 8 semester 4 tahun, itu kesempatan yang berharga bagi saudara bisa bertemu dengan Tuhan di tempat ini, dibentuk karakter saudara supaya kelak saudara bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara menjadi seorang evangelis, ya, seorang pelayan Tuhan, seorang pekabar Injil melalui profesi saudara masing-masing. Injil itu tidak bisa hadir di semua tempat, di semua sudut kehidupan melalui orang-orang tertentu. Saya pun juga tidak bisa hadir di pemerintahan, di medis atau di entertainment. Dan melalui orang-orang Kristen yang diperlengkapi, diubah karakternya oleh firman serupa dengan Kristus. Maka itulah Injil yang menyebar. Injil ada di pasar, ada di pemerintahan, ada di partai politik, ada di pendidikan, ada di semua aspek kehidupan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Kristus, Sang Juru Selamat kita. Karakter itu terbentuk tidak secara mistis. Karakter terbentuk melalui proses alami dan bertahap. Tidak ada karakter yang berubah instan. Didoakan misalnya roh cabul, roh najis, apalagi ya kan, roh malas, apalagi roh mencuri, itu adalah pelepasan yang salah arah. Karakter itu akan dibentuk oleh Allah melalui segala situasi yang sudah hadapi. Anda harus memilih. Disitulah akan lahir karakter yang sesungguhnya. Saudara pasti nanti akan diperhadapkan ada peluang untuk Anda berbuat dosa. Tapi Anda memilih untuk tidak berbuat dosa. Itulah karakter Anda yang sesungguhnya. Ketika ada kesempatan untuk mencuri, Anda tidak menggunakan kesempatan itu. Anda memanifestasikan karakter Kristus, kejujuran, tanggung jawab, integritas. Tahu milikku dan miliknya orang lain. Ketika Anda diperhadapkan pada situasi dan kondisi, Anda bisa membalas dendam, tapi Anda memilih untuk berikan pengampunan. Itulah manifestasi dari kemurahan hati Allah. Memang ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Saya pun dibentuk Tuhan sedemikian rupa, berat, sulit karena pekerjaan Tuhan. Tapi saya tidak mau lemah. Kenapa? Karena saya tahu seberapapun besar yang kulakukan di Kristus tidak akan pernah seimbang dengan apa yang Dia lakukan bagiku. Tidak akan pernah seimbang. Sehingga saya tidak berani pernah mengungkit-ungkit, membangkit-bangkitkan apa yang pernah saya lakukan untuk Tuhan dan pekerjaannya. Kalaupun aku menabur sekian, mendapatkan sekian, saya tidak pernah mempersoalkan. Tidak pernah mempersoalkan. Saya belajar untuk setia, belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk bisa dipercayai oleh Tuhan. Dan itu harga bayarnya tidak mudah. Terkadang saya diperhadapkan pada situasi untuk mendapatkan sesuatu dan itu hakku. Tapi karena demi Kristus dan yang sebagainya, sehingga saya melepaskan untuk tidak mengambil hakku. Itu sesuatu yang tidak mudah. Rela kehilangan kesenangan dagingnya sesaat demi pekerjaan Kristus. Dan itulah yang juga dilakukan oleh para rasul, terutama adalah Rasul Paulus. Saudara nanti pasti akan menghadapi situasi sulit, pilihan-pilihan dan saudara harus memilih. Memilih memanifestasikan karakter Kristus atau mempermalukan Kristus dalam hidup.
Oleh karena itu sekali lagi demi kemurahan Allah, gunakan kesempatan yang ada di tempat ini untuk Anda mengalami perubahan karakter. Jika Tuhan memberi saudara kesempatan untuk berubah, dididik, dibentuk di tempat ini, jangan pernah menyia-nyiakan. Jangan pernah menyia-nyiakan. Tidak semua orang punya kesempatan kuliah saudara-saudara di tempat ini. Ada banyak orang yang tidak bisa kuliah karena faktor ekonomi. Tapi saudara di tempat ini oleh karena pertolongan Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Saya ketika masuk kuliah di tempat ini tahun 95 hanya modal 15.000 pada waktu itu. 7,5 untuk beli peralatan mandi, tulis dan yang lainnya, 7,5 habis untuk perjalanan tiket. Dan habis. Setelah itu saya tidak pernah lihat rupa atau wajah daripada rupiah. Dan itu tidak berjalan seminggu 2 minggu. Sekian bulan saya lalui. Singkat cerita, ketika saya mendapatkan konfirmasi dari seorang hamba Tuhan bahwa kelak engkau akan menjadi seorang pengajar. Sementara di tempat ini Om Jas Antoni yang saksinya. Beasiswa itu hanya sampai 2 tahun. Jadi selesai 2 tahun itu silakan cari. Tapi dengan tekad yang bulat, saya tahu ini adalah suara Tuhan, inilah petunjuk Tuhan. Saya masuk ruang doa di situ. Saya dipanggil oleh waktu itu Pak Bisek. Siapa sponsormu? Saya tidak sponsor, saya yakin akan ada panggilan. Pak Bisek masih berikan kemurahan hati. 1 bulan silakan Anda bergumul. Dan kalau hari ini ada orang kirim uang ke saya, itu bagi berkat. Sementara Ami Gerol beda. Tidak punya sponsor, sudah pulang. Ya beda. Tapi itu baik semuanya. Baik bagi jiwa saya, baik untuk pembentukan saya. Saya minta waktu ke Ami Gerol. Tanda saya minta waktu 1 bulan. Kalau 1 bulan saya tidak dapat sponsor untuk naik ke tingkat 3, tidak usah diusir, saya akan pulang sendiri. Saya banyak menumpahkan air mata di ruang guru. Tahun 98 resesi yang pertama itu ada seorang perusahaan yang ada seorang pengusaha besar di Surabaya. Waktu itu ada situasi secara keuangan sulit, likuidasi, banyak bank yang dilikuidasi, banyak orang antri di ATM tidak bisa ngambil uangnya karena uang terblokir. Ya, Tuhan bisa tolong. Akhirnya beliau telepon saya, Mas Kalis bisa nggak melayani di tempat saya, di pabrik saya, perusahaan saya. Pada waktu tahun 98 awal Kristus. Lalu selesai pelayanan, saya dikasih persembahan kasih 3 juta. Yang 50.000 dia berkata, yang 50.000 kamu pegang aja pulang ke Tawamangu, yang 3 juta saya transfer ke sekolah. Karena uang besar. Akhirnya adalah pertolongan Tuhan terjadi. Kalau hanya tahu Tuhan, bisa menjelaskan Tuhan dengan detil dan segala macam, itu hanya level biasa, level orang pada umumnya. Tapi Anda harus sampai mengalami yang namanya kebenaran firman Tuhan. Belajar mengalami itu. Selesai S1, saya melihat perubahan regulasi pemerintah di bidang pendidikan. Tidak mungkin dosen itu S1. Walaupun waktu itu masih banyak S1, S2 pun hanya masih berapa orang dosen saja. Tapi saya sudah memprediksi dengan regulasi saya mau ambil S2. Saya juga tidak ada uang, tidak ada dana untuk beli S2. Tuhan memperakarsai saya. Satu saat ketika saya pelayanan di Jakarta, lalu ketika saya berkhotbah, ada seorang dosen melihat menemui saya, Bapak saya itu khotbahnya itu lebih kepada pengajaran atau pedagogis. Saya punya STT Bapak mengajar di S1, Bapak kuliah S2. Selesai dari Tuhan buka jalan. 2 semester berjalan, tiba-tiba sinode mengutus, tolong Pak Kalis pindah ke Jogja buka perintisan. Saya mengatakan siap. Sudah selesai.
kandas S2 saya. Tapi saya punya keyakinan itu panggilan Tuhan tidak pernah gagal. Saya tunggu waktunya. Keterbatasan ekonomi dan yang lain bukan alasan untuk Anda meminta-minta. Kesempatan Anda untuk alami Tuhan. Saya pengembangan 2 tahun berjalan. Tiba-tiba ada seorang dosen dari sebuah STT di Jawa Tengah ini hadir di gereja kami. Selesai waktu hadir, jadi berkata, Pak, boleh saya ketemu? Boleh, kita ngobrol-ngobrol, Pak, saya mengajar di STT ini. Akhirnya apa? Saya cerita, saya sudah 2 semester, saya hanya tinggal beberapa mata kuliah, sudah tesis. Oke Pak, besok Bapak masuk saja, kerjakan tesis sambil mengerjakan beberapa mata kuliah. Selesai S2, bahkan sampai S3. Jadi saudara, sekali lagi jangan pernah berpikir selalu ada waktu untuk berubah. Jangan pernah menunda untuk berubah selama kesempatan itu masih ada. Ya. Belajarlah terus introspeksi, belajarlah berbenah diri. Aku itu sudah sampai di mana? Tidak perlu membandingkan dengan yang lain. Introspeksi dirimu. Sudahkah aku bertumbuh di depan Kristus? Sudahkah aku berkenan di depan Kristus? Sudahkah aku serupa dengan Kristus? Itu menjadi pertanyaan saudara. Ya kan? Muncul perasaan krisis hingga dalam hati kita untuk introspeksi siapakah kita di hadapan Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, ada 2 jenis pilihan yang saudara harus menjadikan pilihan hidup sepanjang hidupmu. Ketika engkau sudah memilih Kristus, maka Anda harus mempersembahkan segenap hidupmu bagi Kristus dan pekerjaannya. Seluruh hidupmu, seluruh milikmu, itu kepunyaan Tuhan. Persembahkanlah bagi Tuhan. Dan yang kedua, jangan lagi hidup seperti orang dunia menjalani hidupnya. Hiduplah serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus.